Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohmah, CGP Angkatan ke-6, kelas 5812 dari Kota Pasuruan. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.1, 1.2.a.6 tentang gambaran diri menjadi guru penggerak di masa depan dalam bentuk poster. Sebelum kita melanjutkan, di sini saya akan membahas tentang apa itu guru dan apa itu nilai. Oke, guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Sedangkan nilai adalah suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik berharga, penting, indah, pantas, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Oke, di sini kita lanjutkan. Jadi, bagaimana gambaran saya ketika nanti saya menjadi guru penggerak di masa yang akan datang. Jadi di sini saya ada gambaran tentang sebelum saya mengenal apa itu guru penggerak dan sesudahnya. Pada gambar pertama, di sini saya belum mengenal itu apa pemikiran atau dasar-dasar Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ing ngarsa ing ngarsa Sung Tulodo ing madya Mangunkarsa tuturi handayani. Jadi masih melakukan pembelajaran yang menggunakan metode-metode lama. Kita suka hal-hal yang monoton, menganggap semua anak itu sama, menganggap semua anak itu kalau diajar lebih baik mereka diam, kita yang menjadi pusat perhatian, siswa itu tidak menjadi pusat perhatian, gitu ya. Setelah mendapatkan ilmu dari guru penggerak selama 3 tahun ini, akhirnya merubah mindset saya. Jadi saya merubah mindset saya setelah mendapatkan ilmu dan pemikiran dasar-dasar pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, berubah semua mindset saya. Sekarang saya mengajarnya dengan menggunakan metode atau pola-pola pikir yang lama saya tinggalkan. Seperti mengajar menggunakan menganggap anak itu semuanya tidak menganggap semua anak itu tidak sama, punya keunikan masing-masing. Kita tidak monoton mengajarnya dan kita bukan sebagai pusat dari pembelajaran itu sendiri. Seperti yang tercantum atau yang ada pada nilai-nilai guru penggerak itu sendiri. Di sini ada 5 guru penggerak yang telah saya lakukan, yaitu pertama adalah berpihak pada murid. Jadi di sini kita memberikan kebebasan kepada murid kita. Memberikan kebebasan, mereka boleh memilih metode apa yang cocok bagi mereka untuk pendidikan itu sendiri atau pembelajaran yang cocok bagi mereka. Kemudian dilanjutkan dengan yang kira-kira pas buat mereka itu apa. Kita berikan kesempatan bagi mereka, ide-ide mereka bagaimana, apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi tidak lagi teacher center, tapi menjadi student center. Enaknya materi ini kita menggunakan cara apa ya? Umpamanya bosen Bu di dalam kelas, oh boleh kita nanti mengajar di luar kelas. Bu pengennya main-main gitu, kita pakai HP nanti biar bermain ya kita gunakan ya, kita gunakan. Itu jadi kita tiap kelas atau tiap anak itu menggunakan metode yang berbeda-beda. Yang kedua adalah mandiri. Di sini mandiri berarti saya bisa memutuskan sesuatu itu sendiri, ya, dengan gerak cepat dalam kondisi yang kepepet atau bagaimana gitu ya. Kemudian saya punya inisiatif, saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya mengikuti diklat, mengikuti workshop atau mengikuti seminar ya yang berhubungan, dengan menambah pengetahuan saya sendiri tanpa ada dorongan dari yang lain mungkin gitu ya. Jadi beberapa kali saya mengikuti workshop atau, seminar dan diklat itu, dengan biaya sendiri. Dilanjutkan dengan inovatif lah, ini tadi masih ada hubungan dengan yang student center tadi ya. Eee, kita inovatif ya, inovatif di sini kalau dalam pembelajaran biasanya anak-anak menggunakan handphone itu digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, kita
berusaha mengajak anak-anak untuk melakukan hal yang bermanfaat seperti melakukan vlog atau interview karena materi saya ini pada saat ini adalah tentang interview. Jadi saya mengajak anak-anak untuk menggunakan handphone mereka, untuk pembelajaran menggunakan handphone atau ngevlog ya, kapan hari kita juga, ngevlog ngevlog tentang sekolahan kita, kenangan-kenangan mereka ya, karena kenangan-kenangan mereka ketika ketika mereka ada di sekolahan, duduk di bangku, nanti kenangan apa yang mereka tinggalkan. Dari semua yang kita lakukan sebelumnya otomatis kita berkolaborasi sebelum melakukan pembelajaran, saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, koordinasi dengan otomatis dengan pimpinan saya, Bapak Kepala Sekolah, kira-kira yang paling cocok dengan, anak-anak saya bagaimana, apa boleh kita menggunakan ini, ya kita minta persetujuan Bapak Kepala Sekolah, terus kita juga berkoordinasi dengan teman sejawat, bagaimana kalau saya menggunakan ini, begitu. Dan yang terakhir setelah pembelajaran kita reflektif, selalu ada reflektif ya. Ini adalah cerminan dari kita setelah pembelajaran, baik dari anak didik kita ataupun dari teman sejawat kita, setelah mengamati cara kita melakukan pembelajaran. Anak-anak otomatis kita tanya, "Bagaimana anak-anak hari ini materinya?" Eee, Senang atau sedih atau, tidak bersemangat atau lesu atau bagaimana, mereka akan memberikan respon. Saya bilang kepada mereka biar mereka tidak takut untuk menjawab itu tidak ada hubungan dengan nilai, silahkan, katakan apa yang ingin kalian katakan ya tentang materi kita. Kalau mereka menyenangkan atau bagaimana, atau kalau ada yang kurang ini Bu Purwo ngomongnya terlalu cepat atau bagaimana, ini merupakan catatan buat saya agar kedepannya saya mengajarnya lebih baik lagi. Saya berusaha untuk memperbaiki apa-apa yang kurang dari saya. Begitu juga dengan teman-teman, teman saya yang mengamati saya mengajar ini reflektif juga. Jadi mereka mengamati, "Oh Bu, sama nek ngomong," atau, "Bu, mengajarnya juga, terlewati ada yang tadi anaknya yang tidak dilihat," gitu ya, atau kurang diperhatikan yang sebelah pojok, atau ada yang masih ngomong sendiri ya. Seperti itu berarti kita, akan melakukan pembenahan agar apa yang kita lakukan tadi itu lebih baik dari sebelumnya. Itulah, gambaran saya sekarang setelah saya mempelajari, setelah saya mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di program guru penggerak ini. Tentunya banyak sekali keuntungan yang saya dapatkan, sehingga sekarang saya lebih percaya diri, saya lebih bersemangat, karena dalam guru penggerak ini programnya sangat menyenangkan. Walaupun kita, bayangan saya dulu ketika mendapat pertama kali itu, oh menyenangkan, ternyata awal-awal itu tugasnya numpuk. Ketika kita lakukan, dengan perasaan senang, dengan dilandasi rasa cinta, rasa kasih sayang, kekompakan teman-teman, semuanya tidak terasa. Hingga akhirnya saya sekarang bisa menjadi guru penggerak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan atau dari program guru penggerak yang telah saya lakukan adalah, yang pertama, saya adalah guru penggerak yang selalu bergerak, juga menggerakkan agar semuanya ikut tergerak. Yang kedua, nilai-nilai sebagai guru penggerak harus diterapkan dan dalam perannya sebagai guru penggerak. Dan yang terakhir, saya menerapkan hal ini karena saya harus menjadi pendidik yang terampil, kompeten, sehingga mampu mewujudkan atau mampu terwujudnya profil pelajar Pancasila sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.